proyek akuntansi manufaktur dengan judul Usaha Dagang Manufaktur Pisang Molen Aziza. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isi Sibulia dengan NIM 2505071040. Dengan saya Clarissa Chandra Jolokaribu dengan NIM 2505071033. Saya Noven Selagan dengan NIM 2505071009. Saya Angelina Setiajari dengan NIM 2505071101. Saya Angger Abdulma Bilbaris dengan NIM 2505071009. Saya Katrina Kusianjeli dengan NIM 2505071085. Selamat menyaksikan. Presentasikan hasil daripada proyek akuntansi manufaktur kami, yang dimana pada Pisang Molen Aziza Manurung kami menggunakan metode perpetual. Dosen pengampunya oleh Ibu Dr. Nurlinda SEAKM SICA Sera. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Baik, langsung saja pada bab 1 terdapat pendahuluan. Latar belakangnya yaitu perusahaan manufaktur merupakan etnis bisnis yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam era persaingan global dan perkembangan teknologi industri saat ini, perusahaan manufaktur dituntut untuk memiliki sistem akuntansi yang mampu menyediakan informasi biaya dan keuangan secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi tersebut sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial serta menjaga efisiensi dan efektivitas proses produksi. Di sini juga terdapat menurut Horgreen, Datar dan Rajan 2021, akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian menurut Garrison, Norin, dan Brewer 2021 menjelaskan bahwa akuntansi manajerial dalam perusahaan manufaktur tidak hanya berperan dalam perhitungan biaya, tetapi juga berproses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis. Karakteristik daripada laporan keuangan perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang dan jasa, di mana perusahaan manufaktur memiliki akun khusus seperti persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, serta laporan harga pokok produksi yang menjadi dasar dalam perhitungan harga pokok penjualan. Nah, salah satu contoh usaha manufaktur yang kami ketahui dan menjadi narasumber kami yaitu Pisang Molen Aziza, yang dimana pemiliknya adalah Ibu Azizah Manurung. Laporan keuangan perusahaan sendiri sangatlah penting. Setiap detail laporan keuangan akan sangat dibutuhkan untuk evaluasi perusahaan itu sendiri, sehingga pembuatan laporan keuangan tidak dapat diabaikan prosesnya. Laporan keuangan perusahaan jasa menjadi acuan bagaimana kinerja perusahaan dalam satu periode. Dengan adanya laporan keuangan perusahaan, kita bisa mengetahui beberapa banyak laba dan rugi yang didapat perusahaan dalam satu periode. Bagi usaha manufaktur Pisang Molen Aziza milik Ibu Azizah Manurung, laporan keuangan sangat penting agar owner dapat memantau kondisi keuangan dari usaha dan mempermudah mengambil keputusan. Kemudian rumusan masalahnya yaitu dilatar belakangi oleh hasil latar belakang, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana caranya menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur usaha Pisang Molen Aziza dengan menggunakan SAEMKM. Kemudian tujuan penulisannya yaitu agar mampu menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur Pisang Molen Aziza dengan menggunakan SAEMKM secara sistematis dan terstruktur. Kemudian bab 2 pembahasan pengertian perusahaan dagang. Secara umum perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi secara mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah. Berbeda dengan perusahaan dagang yang hanya membeli menjual kembali barang, perusahaan manufaktur melakukan proses produksi sebelum barang tersebut dijual kepada konsumen.
Kegiatan utama perusahaan manufaktur meliputi pembelian bahan baku, proses produksi, penyimpanan barang jadi sehingga penjualan produk. Dalam proses produksinya terdapat 3 unsur biaya utama, yaitu biaya bahan baku langsung, yaitu bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk, biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah yang diberikan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, biaya overhead pabrik, yaitu biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung seperti listrik pabrik, penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan. Ciri-ciri daripada perusahaan manufaktur adalah memiliki proses produksi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, menggunakan akun persediaan yang terdiri persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, kemudian menyusun laporan harga pokok produksi atau HPP produksi. Pengertian laporan keuangan perusahaan manufaktur adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Laporan ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen maupun pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Secara umum, laporan keuangan perusahaan manufaktur terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perusahaan ekuitas, laporan arus kas, laporan harga pokok produksi, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dalam penyusunannya, laporan keuangan perusahaan manufaktur harus mengacu pada standar akuntansi keuangan SAK dan berlaku agar informasi yang disediakan relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Dengan adanya laporan keuangan yang baik, perusahaan dapat mengetahui besarnya biaya produksi, laba yang diperoleh, serta tingkat efisiensi operasional. Bab 3. Pembahasan. Yang pertama, informasi perusahaan. Nama perusahaan yaitu Pisang Molen Aziza. Nama pemiliknya Ibu Aziza Manurung. Tahun berdiri 2016. Alamat di Jalan Jamin Ginting nomor 247, Padang Bulan. Nomor telepon, provinsi, dan kode pos tertera di layar. Usaha dagang Pisang Molen merupakan usaha dagang pribadi yang bergerak di bidang manufaktur makanan, yaitu melakukan proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi berupa pisang molen yang selanjutnya dijual kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan penjualan tersebut. Usaha ini dimiliki sepenuhnya atau 100% oleh Ibu Aziza Manurung, sehingga termasuk dalam kategori usaha perorangan. Perusahaan telah menetapkan harga pokok produksi atau HPP pisang molen sebesar 199.000 per buah yang mencerminkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Selanjutnya, produk pisang molen dijual kepada konsumen dengan harga sebesar Rp333 per buah. Dengan demikian, usaha ini memperoleh laba dari selisih antara harga jual dan harga produksi. Kedua, transaksi perusahaan. Usaha manufaktur Pisang Molen Aziza. Laporan posisi keuangan per 1 Januari 2025. Harta lancar. Total harta lancar ialah 1.400.000. Harta tetap dengan harga 5.500.000. Total harta 6.900.000. Total utang 0 rupiah. Modal Nyonya Aziza seharga 6.900.000. Maka total utang tambah modal dengan harga 6.900.000. Berikut transaksi selama bulan Januari 2026. Pada tanggal 1 Januari, dibeli bahan baku dan bahan pendukung yaitu pisang, tepung, air, minyak goreng, gula, telur, mentega, vanili, garam, plastik, dan gas dengan harga Rp222.204. Pada tanggal 2 Januari, adanya biaya beban yaitu biaya keamanan dan biaya minyak kendaraan dengan harga Rp35.000. Pada 3 Januari, dijualnya secara tunai 600 buah pisang molen seharga Rp200.000. Pada 4 Januari, dibeli bahan baku pendukung dengan total harga Rp211.000. Dan pada tanggal 5, adanya beban keamanan dan beban minyak kendaraan dengan harga Rp35.000. Pada 6 Januari,
adanya pembelian bahan baku dan pendukung yaitu pisang molen, pisang, tepung, gula, telur, mentega, vanili, dan plastik dengan harga total 154.200. Pada tanggal 7, adanya pembelian bahan baku dan bahan pendukung yaitu gas dan minyak goreng yaitu Rp57.000 dan adanya biaya beban yaitu biaya keamanan dan biaya kendaraan yaitu Rp35.000. Pada tanggal 8 Januari, adanya pembelian bahan baku dan bahan pendukung dengan total harga Rp154.200. Pada 9 Januari, adanya pembelian bahan baku dan bahan pendukung yaitu gas dan minyak goreng dengan harga Rp57.000. Adanya beban yaitu biaya keamanan dan biaya minyak kendaraan dengan harga Rp35.000. Pada tanggal 10 Januari, dijualnya secara tunai 600 buah pisang molen seharga Rp200.000. Pada 11 Januari, dibelinya bahan pendukung yaitu tepung, pisang, minyak goreng, gula, telur, mentega, vanili, gas, dan plastik dengan harga Rp211.200. Pada tanggal 12 Januari, adanya beban keamanan dan minyak kendaraan yaitu Rp35.000. Pada tanggal 13 Januari, adanya pembelian bahan baku dan bahan pendukung dengan total harga Rp154.200. Pada 14 Januari, adanya pembelian bahan baku kembali dan bahan pendukung yaitu gas dengan minyak goreng dengan harga Rp57.000. Pada tanggal tersebut juga ada biaya keamanan dan biaya minyak kendaraan yaitu dengan total harga Rp35.000. Pada tanggal 15 Januari, adanya pembelian bahan baku dan bahan pendukung dengan total harga Rp154.200. Pada tanggal 16 Januari, dijual secara tunai 600 buah pisang molen seharga Rp200.000. Kemudian, adanya pembelian bahan baku pendukung yaitu minyak dan gas dengan total harga Rp57.000 dan ada biaya beban yaitu biaya keamanan dan minyak kendaraan yaitu Rp35.000. Pada tanggal 17 Januari, dijual secara tunai 600 buah pisang molen seharga Rp200.000. Tanggal 18 Januari, dibeli kembali bahan baku dan bahan pendukung dengan total harga Rp211.200. Pada tanggal 19, dijual secara tunai 600 buah pisang molen seharga Rp200.000 dan dibayar tambahan. Adanya biaya beban, yaitu biaya keamanan dan minyak kendaraan dengan total harga Rp35.000. Pada tanggal 20 Januari, dijual secara tunai 600 buah pisang molen seharga Rp200.000 dan adanya pembelian bahan baku dan bahan pendukung yaitu dengan total harga Rp154.200. Tanggal 21 Januari, adanya pembelian bahan baku dan bahan pendukung dengan total harga Rp57.000. Pada tanggal tersebut juga ada beban yaitu minyak kendaraan dan biaya keamanan yaitu dengan total harga Rp35.000. Pada tanggal 22 Januari secara tunai 600 buah pisang molen seharga Rp200.000 telah dijual secara tunai. Kemudian adanya pembelian bahan baku dan bahan pendukung yaitu pisang, tepung, gula, telur, mentega, air, vanili, dan plastik dengan total harga Rp160.204. Kemudian pada tanggal 23 Januari dijual secara tunai 600 buah pisang molen seharga Rp200.000 dan adanya pembelian bahan baku dan biaya pendukung minyak goreng dan gas dengan total harga Rp57.000
dan adanya biaya beban yaitu Rp35.000 pada tanggal 24 Januari. Dijual secara tunai 600 buah pisang molen sebesar Rp200.000 pada tanggal 25. Dibeli kembali bahan pendukung dan bahan baku yaitu dengan total harga Rp211.200 pada tanggal 26. Adanya biaya beban yaitu dengan total harga Rp35.000 pada tanggal 27 Januari. Adanya pembelian bahan baku dan bahan pendukung dengan total harga Rp154.200 pada tanggal 28 Januari. Adanya pembelian bahan baku dan biaya bahan pendukung yaitu minyak goreng dan gas dengan total harga Rp57.000 dan adanya biaya beban dengan total harga Rp35.000. Kemudian pada tanggal 29 Januari adanya pembelian bahan baku yaitu pisang, tepung, gula, telur, mentega, vanili, dan garam, dan juga plastik dengan total harga Rp159.200. Pada tanggal 30 Januari dijual secara tunai 600 buah pisang molen seharga Rp200.000 dan dibeli bahan pendukung yaitu minyak goreng dan gas dengan total harga Rp57.000. Adanya beban yaitu biaya keamanan dan minyak kendaraan dengan total harga Rp35.000. Pada tanggal 30 Januari, pengambilan gaji untuk pemilik sebesar Rp1.300.000 dengan alokasi 28% untuk produksi dan 72% untuk penjualan karena suaminya memiliki pekerjaan lain. Tanggal 30 Januari dijual secara tunai 600 buah pisang molen sebesar Rp200.000. Pada tanggal 3 Januari penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000 dengan umur ekonomi 4 tahun dengan alokasi untuk produksi 53% diambil dari styling Rp830.000 dibagi Rp1.500.000 dikali 100% dan 47% untuk penjualan. Kartu persediaan bahan baku pada pisang molen Ibu Azizah. Yang pertama itu ada bahan baku pisang per 31 Januari 2026 dalam rupiah. Nah, pada tanggal 1 Januari persediaan masuk pisang Ibu Azizah itu sebanyak 6 sisir dengan harga Rp7.000 per sisirnya, sehingga total persediaan masuk pisang Ibu Azizah itu sebanyak Rp42.000. Sehingga saldo pada tanggal 1 Januari sebanyak 6 sisir pisang dengan harga Rp7.000 sehingga totalnya Rp42.000. Karena Ibu Azizah memakai pisang ini per 2 hari sekali, maka tanggal 2 dan 3 Januari Ibu Azizah mengeluarkan pisang itu sebanyak 3 sisir pisang per harinya dengan harga Rp7.000 per sisirnya, sehingga mengeluarkan Rp21.000 per harinya. Dan pada tanggal 4 Januari, Ibu Azizah membeli kembali pisang dengan sebanyak 6 sisir dengan harga Rp7.000, sehingga mengeluarkan persediaan masuk pisang Ibu Azizah sebanyak Rp42.000. Begitu juga dengan seterusnya, persediaan pisang Ibu Azizah sampai tanggal 31 Januari itu sebanyak 78 sisir pisang dengan harga Rp7.000 sehingga mendapatkan total sebanyak Rp546.000. Dan persediaan pisang yang terpakai untuk pisang molen Ibu Azizah per 31 Januari itu sebanyak 78 sisir pisang dengan harga Rp7.000 sehingga totalnya Rp546.000. Sehingga pada tanggal 31 Januari saldo akhir pisang Ibu Azizah itu adalah 0.
di mana persediaan masuk tepung itu pada tanggal 1 Januari sebanyak 3 kilogram dengan harga 8.000 per kilo. Jadi totalnya sebanyak 24.000 dan saldo tepung sebanyak 3 kilogram dengan harga 8.000 dan total 24.000. Jadi pada tanggal 2 dan tanggal 3 itu ada pemakaian tepung, di mana tepung dipakai itu sebanyak 3 kilogram dengan harga Rp8.000. Jadi total Rp24.000. Jadi saldonya eh, pada tanggal tersebut habis. Dan tanggal 4 itu ada pembelian tepung Ibu Aziza sebanyak 3 kilogram dengan harga 8.000 dan totalnya sebanyak Rp24.000 dan persediaan terpakai itu sebanyak 3 kilogram dengan harga 8.000 dan totalnya Rp24.000 dan ada saldonya itu sebanyak 3 kilogram dengan harga 8.000 dan sebanyak Rp24.000. Jadi, oh, begitulah seterusnya dalam kartu persediaan tepung pada pisang molen Azizah. Sehingga pada tanggal 31 Januari persediaan masuk tepung itu sebanyak 39 kilogram dengan harga 8.000. Jadi totalnya sebesar Rp312.000 dan persediaan yang terpakai pada tanggal 31 Januari pada tepung itu sebanyak 39 kilogram dengan harga Rp8.000 sehingga totalnya Rp312.000 sehingga saldo per 31 Januari 2026 pada persediaan tepung itu habis. Kartu persediaan mentega pada Molen Aziza per 31 Januari 2026. Pada tanggal 1 Januari, Ibu Aziza membeli mentega sebesar 2 kilogram dengan harga Rp22.000 sehingga total persediaan masuknya menjadi Rp44.000. Sehingga saldo Ibu Aziza begitu juga. Pada tanggal 2 dan 3 Januari, Ibu Aziza telah memakai 2 kilogram mentega sebesar dengan harga Rp22.000 sehingga total Rp44.000 itu berkurang. Dan pada 4 Januari Ibu Aziza membeli kembali mentega tersebut sebesar 2 kilogram dengan harga Rp22.000 menjadi total Rp44.000. Begitu juga dengan seterusnya dalam penggunaan mentega. Sehingga pada tanggal 31 Januari, Ibu Aziza telah memakai mentega sebesar 26 kilo dengan harga Rp22.000 sehingga totalnya menjadi Rp572.000. Dan persediaan terpakai pada mentega sebesar 26 kilo dengan harga Rp22.000 sehingga total yang terpakai sebesar Rp572.000. Kartu persediaan air pada pisang molen Azizah per 31 Januari 2026 dalam rupiah. Pada tanggal 1 Januari itu persediaan masuk air itu sebanyak 19 liter air dengan harga Rp316 sehingga saldonya menjadi Rp6.004. Persediaan terpakai belum ada karena dia belum membuat adonan dan saldonya sebanyak 19 liter 19 liter dengan harga Rp316 dan saldo Rp6.004. Dan tanggal 2 dan tanggal 3 persediaan terpakai air itu sebanyak 2 liter dengan harga Rp316 dan saldo berkurang sebanyak Rp632 sehingga sisa air sebanyak 17 liter dengan harga Rp316 sehingga menghasilkan saldo akhir Rp5.372. Dan tanggal 4 Januari terpakai air sebanyak 2 liter
dengan harga Rp316, saldonya menjadi 632 dan saldo akhir pada tanggal 4 itu sebanyak 15 liter eh, air dengan harga Rp316 sehingga menghasilkan saldo Rp4.740. Begitulah dengan seterusnya sehingga pada tanggal 22 Januari air eh, habis sehingga Ibu Aziza membeli kembali air pada tanggal 22 Januari sebanyak 1 galon atau 19 liter rupiah dengan harga per liter Rp316 dan saldo Rp6.004 sehingga saldo saldo pada tanggal 22 Januari karena tersisanya pada tanggal 20 Januari air 1 liter rupiah sehingga pada tanggal 22 Januari eh, air menjadi 20 liter rupiah dengan harga Rp316 sehingga menjadi total Rp6.320. Dan pada tanggal 22 Januari air berkurang sebanyak 2 liter dengan harga Rp316, saldo Rp632 dan saldo eh, air sebanyak 18 liter rupiah dengan harga Rp316 sehingga menghasilkan Rp5.688. Begitu juga seterusnya sampai pada tanggal 31 Januari. Dan eh, dapat kita lihat pada persediaan masuk air pada tanggal 31 Januari atau per 31 Januari sebanyak 38 liter air dengan harga Rp316 sehingga menghasilkan total Rp12.008 dan persediaan yang terpakai atau persediaan air yang terpakai itu sebanyak 26 liter dengan harga Rp316 sehingga yang terpakai itu sebanyak Rp8.216 sehingga saldo akhir pada tanggal 31 Januari itu sebanyak 12 liter air dengan harga Rp316 sehingga saldo akhir pada atau total akhir pada air sebanyak Rp3.792. Di sini saya akan membacakan kartu persediaan gula pada pisang molen Ibu Aziza per 31 Januari 2026 dalam rupiah. Di mana pada tanggal 1 Januari Ibu Aziza telah membeli 1,5 kg gula dengan harga Rp20.000 sehingga saldo yang digunakan Ibu Aziza sebesar Rp30.000. Di mana saldo gula pada tanggal 1 Januari sebesar 1,5 kg dengan harga Rp20.000 sehingga saldo Ibu Aziza pada tanggal 1 Januari Rp30.000. Di mana tanggal 2 dan tanggal 3 Ibu Aziza menggunakan gula tersebut sebesar 1,5 kg dengan harga Rp20.000 sehingga saldo yang dipakai Rp30.000. Dan pada tanggal 4 Januari Ibu Aziza membeli kembali gula tersebut dengan 1,5 kg dengan harga Rp20.000 sehingga saldo yang digunakan Ibu Aziza Rp30.000. Di mana persediaan gula ini dipakai dalam tanggal 5 dan 6 Januari. Dan pada tanggal 6 Januari, Ibu Aziza membeli kembali gula sebesar 1,5 kg dengan harga Rp20.000 sehingga saldo Ibu Aziza sebesar Rp30.000. Di mana persediaan itu dipakai pada tanggal 7 dan 8 Januari. Begitulah dengan seterusnya dalam penggunaan gula pada kartu persediaan Ibu Aziza. Sehingga pada tanggal 31 Januari, Ibu Aziza
memakai gula sebesar 19,5 kilogram dengan harga Rp20.000 sehingga saldo yang dipakai atau persediaan gula yang dipakai Ibu Azizah sebesar Rp390.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kartu persediaan telur pada pisang molen Ibu Azizah per 31 Januari 2026 dalam rupiah. Di mana tanggal 1 Januari, Ibu Azizah membeli 4 butir telur dengan harga 1.800, di mana persediaan barang masuk Ibu Azizah sebesar Rp7.200. Dan di mana telur dipakai untuk persediaan tanggal 2 dan 3 Januari 2026. Di mana pada tanggal 2 dan 3 Januari Ibu Azizah memakai 4 butir telur dengan harga Rp1.800 sehingga mengurangi saldo persediaan Rp7.200. Pada tanggal 4 Januari, Ibu Azizah membeli kembali telur dengan jumlah 4 butir dengan harga Rp1.800 sehingga menghasilkan saldo Rp7.200. Begitu juga dengan seterusnya pada persediaan telur Ibu Azizah. Sehingga pada tanggal 31 Januari, Ibu Azizah telah membeli 52 butir telur dengan harga Rp1.800 sehingga menghasilkan saldo yang terpakai telur Ibu Azizah sebesar Rp93.600. Kartu persediaan minyak goreng pada pisang molen Azizah per 31 Januari 2026 dalam rupiah. Pada tanggal 1 Januari, Ibu Azizah membeli minyak goreng sebanyak 2 kg dengan harga per liter sebesar Rp18.000 sehingga totalnya menjadi Rp36.000. Jadi, memiliki saldo 2 kg minyak goreng dengan harga Rp18.000 sehingga totalnya Rp36.000. Dan pada tanggal 2 sampai 3 Januari, Ibu Azizah memakai minyak goreng sebanyak 2 kg dengan harga per liter Rp18.000 sehingga totalnya menjadi Rp36.000. Dan tanggal 4 Januari, Ibu Azizah membeli kembali minyak goreng sebesar 2 kg seharga Rp18.000 sehingga totalnya menjadi Rp36.000. Begitulah dengan seterusnya sampai pada tanggal 31 Januari 2026. Karena Ibu Azizah membeli minyak goreng per 2 hari sekali. Maka sehingga pada tanggal 31 Januari total yang dibeli Ibu Azizah minyak goreng sebanyak 26 liter minyak goreng 26 kilo minyak goreng seharga Rp18.000 sehingga total persediaan masuk minyak goreng Ibu Azizah sebanyak Rp468.000 dan persediaan yang terpakai itu sebanyak 26 liter atau 26 kilogram dengan harga Rp18.000 sehingga totalnya menjadi Rp468.000. Jadi, saldo akhir minyak goreng pada persediaan minyak goreng Ibu Azizah per 31 Januari habis. Kartu persediaan gas pada pisang molen Ibu Azizah per 31 Januari 2026 dalam rupiah. Di mana persediaan masuk gas itu pada tanggal 1 Januari sebesar 3 kg dengan harga per kilo itu Rp7.000 sehingga harga satu tabung gas berat 3 kilo sebesar Rp21.000. Dan gas tersebut dipakai untuk tanggal 2 sampai 3 Januari di mana persediaan terpakai gas itu sebesar 3 kg
dengan harga per kilo itu Rp7.000, sehingga total gas yang terpakai pada 3 kilogram atau satu tabung sebesar Rp21.000. Dan pada tanggal 4 Januari, Ibu Aziza membeli kembali gas dengan 3 kilogram atau satu tabung dengan harga Rp7.000, sehingga total harga gas sebesar Rp21.000. Dan gas tersebut dipakai untuk tanggal 5 dan tanggal 6 Januari, di mana pemakaian gas tersebut pakai 3 kilogram atau dengan harga Rp7.000 per kilogram, sehingga total gas yang terpakai atau total harga 3 kilogram dikali 7.000 menjadi Rp21.000. Begitulah dengan periode pembelian gas pada kartu persediaan Pisang Molen Ibu Azizah, di mana gas tersebut dibeli per 2 hari sekali. Sehingga pada tanggal 31 Januari, Ibu Azizah telah memakai gas sebanyak 39 kilogram dengan harga Rp7.000, sehingga total harga gas per kilogram yang terpakai pada persediaan gas Ibu Azizah sebesar Rp273.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan kartu persediaan garam pada Pisang Molen Ibu Azizah per 31 Januari 2026 dalam rupiah, di mana pada tanggal 1 Januari Ibu Azizah telah membeli garam seberat 250 gram dengan harga per gram itu sebesar 20 perak, sehingga saldo harga garam Ibu Azizah sebesar Rp5.000 per 250 gram, di mana pada tanggal 2 dan 3 Januari Ibu Azizah telah memakai garam sebesar 20 gram garam dan dengan harga 20 perak, sehingga saldo Ibu Azizah berkurang sebesar Rp400. Selanjutnya saldo Ibu Azizah per tanggal 3 Januari sebesar 230 gram garam dengan harga 20 perak rupiah, Rp20, sehingga saldo Ibu Azizah berkurang menjadi Rp4.600. Begitulah dengan berikutnya pengurangan garam Ibu Azizah berkurang per 2 hari sekali sebesar 20 gram, sehingga pada tanggal 22 Januari Ibu Azizah memiliki saldo 400 perak, sehingga pada tanggal 29 Januari Ibu Azizah harus membeli kembali garam tersebut dengan berat garam sebesar 250 gram dengan harga 20 perak, sehingga menghasilkan saldo Rp5.000. Dan saldo Ibu Azizah berkurang pada tanggal 30 Januari sebesar 20 gram garam dengan harga Rp20, sehingga saldo Ibu Azizah Rp400. Sehingga pada tanggal 31 Januari Ibu Azizah memiliki persediaan masuk garam itu sebesar 500 gram garam dengan harga Rp20.000, sehingga menjadi total harga garam Rp10.000. Dan persediaan yang terpakai pada garam Ibu Azizah per 31 Januari sebesar
260 gram garam dengan harga Rp20, sehingga garam tersebut berkurang sebesar Rp5.200. Sehingga saldo akhir per tanggal 31 Januari 2026 pada persediaan garam Ibu Azizah sebesar 240 gram garam dengan harga Rp20, sehingga saldo akhir yang dimiliki Ibu Azizah sebesar 4.800 pada persediaan garam. Kartu persediaan vanili pada pisang molen Ibu Azizah per 31 Januari 2026 dalam rupiah, di mana Ibu Azizah membeli vanili tanggal 1 Januari sebanyak 2 bungkus vanili dengan harga Rp1.000, sehingga saldo Ibu Azizah sebesar 2.000. Dan pada tanggal 2 dan tanggal 3 Januari, Ibu Azizah telah memakai 2 bungkus vanili dengan harga Rp1.000, sehingga saldo yang berkurang sebesar Rp2.000. Dan pada tanggal 4 Januari, Ibu Azizah membeli kembali vanili sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp1.000, sehingga saldo Rp2.000. Dan pada tanggal 5 Januari, Ibu Azizah telah memakai vanili sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp1.000, sehingga saldo berkurang Rp2.000. Begitulah dengan tanggal-tanggal berikutnya, karena Ibu Azizah membeli vanili per 2 hari. Sehingga pada tanggal 31 Januari, Ibu Azizah telah membeli vanili sebanyak 26 bungkus dengan harga Rp1.000, sehingga saldo Ibu Azizah Rp26.000. Dan persediaan yang terpakai pada vanili pada usaha Ibu Azizah sebanyak 26 bungkus vanili dengan harga Rp1.000, saldo Rp26.000, sehingga saldo akhir pada persediaan vanili Ibu Azizah telah habis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kartu persediaan bahan baku per 1 sampai 31 Januari dalam usaha manufaktur pisang molen Ibu Azizah. Kartu persediaan bahan baku per 31 Januari 2026 dalam rupiah, di mana Ibu Azizah pada tanggal 1 sampai 31 Januari Ibu Azizah membeli pisang. Persediaan masuk pisang itu sebanyak 78 sisir dengan harga Rp7.000, sehingga total persediaan masuk pisang Ibu Azizah sebanyak Rp546.000. Dan saldo Rp78 sisir dengan harga Rp7.000, sehingga menghasilkan Rp646.000. Dan persediaan yang terpakai sebanyak 78 sisir pisang dengan harga Rp7.000, sehingga Rp548.000. Sehingga saldo pisang pada 31 Januari sebanyak 0. Dan pada tanggal 1 sampai 31 Januari dalam persediaan bahan baku mentega, di mana persediaan masuk mentega itu sebanyak 26 kg dengan harga Rp22.000 per kilo, sehingga menghasilkan total Rp572.000. Dan saldo mentega Ibu Azizah sebanyak 26 kg dengan harga Rp22.000, sehingga menghasilkan Rp572.000. Dan persediaan yang terpakai pada tanggal 1 sampai 31 Januari ialah sebanyak 26 kg dengan harga Rp22.000,
dengan total Rp572.000 sehingga saldo per 31 Januari pada mentega ialah 0. Dan pada tanggal 1 sampai 31 Januari dalam persediaan air Ibu Azizah sebanyak 38 liter dengan harga Rp316 sehingga menjadi total Rp12.008. Begitu juga dengan saldo air Ibu Azizah sebanyak 38 liter air dengan harga Rp316 sehingga menghasilkan Rp12.008. Dan persediaan yang terpakai dalam air sebanyak 26 liter air dengan harga Rp316 sehingga memakai air sebanyak Rp8.216. Sehingga sisa air pada tanggal 31 Januari Ibu Azizah sebanyak 12 liter air dengan harga Rp316 sehingga memiliki saldo persediaan akhir per 31 Januari sebanyak Rp3.792. Dan pada tanggal 1 sampai 31 Januari dalam persediaan tepung Ibu Azizah sebanyak persediaan masuk sebanyak 39 kg dengan harga per kilo Rp8.000 sehingga total persediaan yang dimiliki Ibu Azizah sebanyak Rp312.000. Dan saldo persediaan tepung Ibu Azizah sebanyak 39 kilo dengan harga Rp8.000 sehingga menghasilkan Rp312.000. Dan pemakaian tepung pada tanggal 1 sampai 31 Januari sebanyak 39 kg dengan harga Rp8.000 sehingga menghasilkan atau berkurangnya persediaan tepung Ibu Azizah sebanyak Rp312.000 sehingga pada tanggal 31 Januari persediaan tepung Ibu Azizah menjadi 0. Dan pada tanggal 1 Januari sampai 31 Januari pada persediaan minyak goreng Ibu Azizah sebanyak 26 liter dengan harga per liter seharga Rp18.000 sehingga total persediaan masuk minyak goreng Ibu Azizah sebanyak Rp468.000 dan saldo sebanyak 26 liter minyak goreng dengan harga Rp18.000 sehingga menghasilkan saldo Rp468.000. Dan persediaan akhir pada minyak goreng Ibu Azizah sebanyak di mana persediaan terpakai sebanyak 26 liter minyak goreng dengan harga Rp18.000 sehingga mengurangkan Rp468.000 minyak goreng sehingga saldo akhir pada persediaan minyak goreng Ibu Azizah menjadi 0. Dan pada tanggal 31 Januari pada persediaan telur Ibu Azizah sebanyak persediaan masuk sebanyak 52 butir telur dengan harga Rp1.800 per butir telur sehingga menjadi total Rp93.600.000 di mana saldo telur Ibu Azizah sebanyak 52 butir telur dengan harga Rp1.800 sehingga menghasilkan Rp93.600. Dan Ibu Azizah telah memakai 52 butir telur dengan harga Rp1.800 sehingga mengurangkan Rp93.600 dalam persediaan telur Ibu Azizah sehingga per tanggal 31 Januari saldo akhir persediaan telur Ibu Azizah menjadi 0. Dan pada tanggal 31 sampai 31 Januari dalam persediaan gula Ibu Azizah sebanyak 20 kg dengan harga Rp20.000
sehingga menjadi total persediaan gula Ibu Azizah menjadi Rp390.000, di mana saldo Ibu Azizah sebanyak 20 kilogram gula dengan harga Rp20.000 sehingga menghasilkan Rp390.000. Dan pada persediaan terpakai gula Ibu Azizah sebanyak 20 kilogram dengan harga Rp20.000 sehingga mengurangkan Rp390.000 gula sehingga saldo akhir gula pada persediaan Ibu Azizah sebanyak 0. Jadi total bahan baku yang terpakai pada selama pembuatan pisang molen Ibu Azizah atau kartu persediaan Ibu Azizah sebanyak 2.389.816.000 rupiah. Keterangan tambahan saldo yang terpakai dan tersisa tanggal 1 sampai 31 Januari, nama bahan bakunya itu pisang, di mana saldonya 0, harga persisirnya 7.000. Yang kedua, per 31 Januari, mentega itu saldo akhirnya 0, dan harga mentega itu 22.000 per kilo. Yang ketiga, per 31 Januari air, di mana ada saldo tersisa itu sebanyak 12 liter dengan harga Rp316, sehingga sisa saldonya sebanyak Rp3.792. Yang keempat itu ada per 31 Januari tepung, saldonya 0, di mana tepung itu per kilo itu harganya Rp8.000. Dan yang kelima itu ada minyak goreng, di mana minyak goreng itu saldonya habis juga dan harga per liternya itu Rp18.000. Dan yang keenam itu ada telur, di mana saldo telur habis atau 0, dan harga telur itu sebesar 1.800 per butir telur. Dan yang ketujuh itu ada gula, di mana gula saldo akhirnya juga habis atau 0, dan harga gulanya itu ada 20.000 per kilogram. Jadi dari 1 sampai 31 Januari total saldo ada 12 liter air yang tersisa dengan harga 3.792. Note tidak ada sisa saldo persediaan harus sama dengan persamaan dasar akuntansi. Titik 4, kartu persediaan bahan pendukung dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2026, usaha manufaktur pisang molen Azizah, kartu persediaan bahan baku pendukung per 31 Januari 2026 dalam rupiah, di mana nama bahan baku pendukung yang pertama itu ada gas, di mana jumlah persediaan masuk sebanyak 39 kilogram dengan harga per kilo itu sebanyak 7.000, sehingga total persediaan masuk gas itu sebanyak Rp273.000. Dan saldo gas itu sebanyak 39 kilo dengan harga 7.000 per kilo, sehingga menghasilkan Rp273.000. Dan persediaan yang terpakai pada gas itu sebanyak 39 kilo dengan harga per kilo gas itu sebesar 7.000, sehingga total yang terpakai gas itu sebanyak Rp273.000, sehingga saldo akhir pada gas itu habis. Yang kedua itu ada garam, di mana garam itu persediaan masuknya ada 500 gram, di mana harga per gramnya itu Rp20, sehingga totalnya menjadi Rp10.000. Dan saldo sebanyak 500 gram dengan harga Rp20, sehingga menjadi total Rp10.000.
Dan pemakaian garam itu sebanyak 260 gram dengan harga Rp20.000, di mana totalnya menjadi Rp5.200. Dan saldo sisa pada garam itu sebanyak 240 gram dengan harga Rp20, sehingga sisa garam itu sebesar Rp4.800. Dan yang ketiga itu ada vanili, di mana vanili itu persediaan masuknya sebanyak 26 bungkus, di mana per bungkusnya seharga Rp1.000. Jadi totalnya Rp26.000. Begitu juga dengan saldo sebanyak 26 bungkus vanili dengan harga Rp1.000, sehingga menghasilkan total Rp26.000. Dan persediaan yang terpakai pada vanili itu sebanyak 26 bungkus dengan harga Rp1.000, sehingga total menjadi Rp26.000. Jadi total bahan baku yang terpakai pada pembuatan pisang molen Ibu Azizah itu sebanyak Rp304.200. Dan sisa saldo yang terpakai dan yang tersisa pada bahan baku penolong. Yang pertama gas, di mana habis, dan garam bersisa 240 gram dengan harga Rp20.000, sehingga menghasilkan sisa garam sebanyak Rp4.800. Dan vanili habis, jadi total yang tersisa itu sebanyak 240 gram garam dan Rp4.800. Note, total sisa saldo kartu persediaan harus sama dengan persamaan dasar akuntansi. Kemudian daftar penyusunan peralatan mesin dan juga kendaraan. Daftar penyusunan mesin, di sini terdapat nilai perolehan, saldonya ada 500.000, tarif 0, umur ekonomisnya 4 tahun. Penyusunan per tahun itu ada 125.000. Penyusunan per bulan didapat Rp10.464, dan perharinya penyusutannya itu Rp464. Kemudian usaha manufaktur pisang molen Azizah dari daftar penyusutan peralatan, yaitu dimana ada nama-nama peralatannya seperti styling, harga perolehannya 830, kuali 120, kompor 250, tabung gas 150, selang gas 150. Kemudian total daripada peralatan ini ada 1.500.000. Penyusunan per tahunnya itu 25% dengan 375.000. Penyusunan per bulan itu 25% dibagi 12 bulan, terdapat Rp31.250. Kemudian alokasi penyusunan produksi per bulan 53%, 16.563, dan alokasi penyusunan perjualan ada 47% dengan harga perolehan 14.688, dan alokasi penyusutan produksi perharinya yaitu 637, dan alokasi penyusutan penjualan perharinya ada Rp565. Kemudian penyusutan kendaraan terdapat nilai perolehannya itu dengan saldo 3.500.000, tarifnya 25%, umur ekonomisnya 4 tahun. Penyusutan per tahun itu 875.000, penyusutan per bulannya 72.917, penyusutan untuk produk 40% yaitu 29.967, penyusutan untuk penjualan 60% itu 43.750. Kemudian penyusutan untuk produksi perharinya ada Rp1.122, dan penyusutan penjualan perharinya ada Rp1.683. Kemudian kita masuk pada perhitungan konversi dalam penjualan satu hari pada upah tenaga kerja langsung, di mana jumlah produksinya selama satu hari adalah 2 jam. Dalam hal ini selama 1 bulan upah tenaga kerja langsungnya itu 364.000. Dalam per hari 364.000 dibagi 26 hari menghasilkan 14.000. Kemudian per jamnya itu 14.000 dibagi 2 jam maka 7.000. Untuk dimana
2 jam itu digunakan untuk membuat adonan molen 1 jam dan menggoreng 1 jam. Kemudian untuk adonan molennya sendiri, bahan bakunya itu ada tepung 1,5 kg dikali 8.000, maka menghasilkan 12.000. Telur 2 butir, per butirnya itu 1.800, menghasilkan 3.600. Air aqua 1 liter dikali 316 rupiah, dimana setiap harga 1 liternya 315.000 rupiah. Kemudian mentega 1 kilo dikali 22.000 menghasilkan 22.000. Gula ada 0,75 kg dikali 20.000 menghasilkan 15.000, maka total bahan baku yang digunakan itu ada 52.916. Kemudian upah tenaga kerja langsung yaitu 1 kali 7.000 menghasilkan 7.000, maka bahan pendukungnya itu vanila 1 bungkus dikali 1.000, garam 10 gram, setiap 1 gram garam itu 20 rupiah menghasilkan 200. Total bahan baku pendukung yang digunakan itu ada 1.200. Jadi total biaya produksi yaitu 61.116 rupiah, dimana upah total bahan baku yang digunakan ditambahkan dengan upah tenaga kerja langsung selama 1 jam dan juga total bahan baku pendukung menghasilkan total biaya produksi. Maka jumlah bahan adonan molen yang dihasilkan selama 1 hari adalah 3 kg. Kemudian harga pokok produksi per 1 kg adonan molen yaitu 20.372 rupiah. Khusus untuk pisang molen, di mana bahan bakunya itu ada pisang menggunakan 3 sisir dikali 7.000 per 1 sisir, maka menghasilkan 21.000. Bahan molennya itu 3 kilo. Karena sudah jadi, maka setiap 1 kilo bahan molen itu 20.372 menghasilkan 61.116. Kemudian minyak goreng 1 liter dikali 18.000 menghasilkan 18.000, dan total bahan baku yang digunakan itu ada 100.116 rupiah. Kemudian upah tenaga kerja langsung yaitu 7.000. Kemudian biaya overheadnya ada gas 1,5 kg kali 7.000 per kilo itu 10.500. Beban penyusutan peralatan ada 637 rupiah. Beban penyusutan mesin 601 rupiah. Kemudian beban penyusutan kendaraan ada 1.122 rupiah, dan total overhead menghasilkan 12.659. Total biaya produksinya itu 119.775. Pisang molen yang dihasilkan dalam 1 hari itu adalah 600 buah. Jadi harga pokok produksi per 1 buah pisang molen itu 199.626. Baik, kita masuk pada perhitungan konversi dalam penjualan 1-31 hari, di mana jumlah hari memproduksi itu ada 26 hari dengan upah tenaga kerja langsung per bulan ada 364.000, upah tenaga langsung per jamnya 364.000, per 2 hari ada 182.000, di mana pembuatan adonan molen ada 26 jam dan penggorengan juga 26 jam. Selama 1 bulan memang ada 1-31 hari, namun penjualannya berlangsung selama 26 kali sehingga produksi juga 26 kali. Untuk adonan molen, bahan bakunya ada tepung 1,5 kg dikali 26 kali dikali 8.000 maka menghasilkan 312.000. Untuk telur menggunakan 2 butir dikali 26 dikali harganya 1.800 per butir menghasilkan 93.600. Kemudian untuk air aqua ada 1 liter dikali 26 dikali harganya 316 rupiah menghasilkan 8.216. Mentega menggunakan 1 kilo dikali 26 dikali harganya 22.000 per kilo menghasilkan 572.000. Untuk gulanya ada 0,75 kg dikali 26 dikali 20.000 per kilo menghasilkan 390.000, maka total bahan baku yang digunakan ada 1.375.816 rupiah. Kemudian upah tenaga kerja langsungnya 26 dikali 7.000 menghasilkan 182.000. Untuk bahan pendukungnya sendiri ada vanili 1 bungkus dikali 26 dikali 1.000 per bungkus menghasilkan 26.000. Garam ada 10 gram dikali 26 dikali harga 20 rupiah menghasilkan 5.200. Total bahan pendukung yang digunakan ada 31.200. Total biaya
produksinya ada Rp1.589.016. Untuk jumlah bahan adonan molen yang dihasilkan selama 26 kali produksi adalah menghasilkan 78 kg adonan, dan harga pokok produksi per 1 kg adonan molen yaitu Rp20.372. Untuk pisang molennya sendiri, di bahan bakunya ada pisang menggunakan 78 sisir dikalikan dengan 7.000 menghasilkan Rp546. Bahan molennya 78 kilo dikalikan Rp20.372 menghasilkan Rp1.589.016. Minyak gorengnya ada 1 kilo dikali 26 kali penggunaan, kemudian dikalikan 18.000 per liter menghasilkan Rp668.000, sehingga total bahan baku yang digunakan ada Rp2.603.016. Upah tenaga kerja langsungnya itu 26 jam dikali 7.000 menghasilkan Rp182.000. Gasnya 1,5 kilo dikali 26 dikalikan 7.000 per kilogramnya maka Rp273.000. Penyusutan peralatannya ada Rp16.563. Penyusutan mesinnya Rp10.417. Penyusutan pendaraannya ada Rp29.167, sehingga total overheadnya ada Rp329.146. Pisang molen yang diisikan dalam 1 bulan itu dengan 26 hari adalah 15.600 buah, di mana harga pokok produksi per 1 buah pisang molen itu Rp199.626. Di sini saya akan membahas mengenai 3.10 mengenai perencanaan akun dengan nomor akun dan juga nama akun. Dapat kita lihat mulai dari 1.1 adalah kas, 1.1.5 adalah perlengkapan, sampai kepada 5.08 sampai kepada beban perlengkapan. Ini saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi usaha dagang pisang molen Azizah. Dimulai dari modal awal pada tanggal 1 Januari yang terdiri dari kas, perlengkapan, mesin, kendaraan, peralatan. Yang dimana jika ditotal semuanya menghasilkan 6.900.000 yang memiliki hasil yang sama dengan besar modal. Dan pada tanggal 1 Januari karena tidak ada memproduksi barang, maka penjual atau Bu Azizah membeli barang baku, barang-barang yang akan digunakan untuk memproduksi pisang molen sebesar harga Rp222.204 yang terdiri dari perlengkapan sebesar Rp5, yaitu plastik, persediaan bahan baku Rp189.204 yang terdiri dari pisang, tepung, gula, minyak goreng, telur, dan mentega. Pada persediaan baku pendukung terdiri dari vanili, gas, dan juga garam. Pada tanggal 2 Januari terjadi pembayaran beban keamanan yang dibayar dalam 2 kali sehari, yang dibayar dalam 1 hari dalam sekali, yaitu sebesar Rp10.000, dan si penjual membayar 2 hari sekali sebesar Rp20.000 untuk beban selama 2 hari, yaitu sebesar Rp20.000 yaitu beban keamanan. Selanjutnya Rp15.000 untuk perjalanan selama 2 hari berjualan, yang ibu itu berjualan menetap di tempat yaitu Jalan Jamin Ginting nomor 214 sebagai buan minyak kendaraan. Pada tanggal 2 Januari, ibu itu menjual sebesar Rp200.000 pisang molen, yang dimana terjadi untuk memproduksi pisang molen yaitu sebesar persediaan bahan baku berkurang Rp91.916 yang masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Selanjutnya, persediaan bahan baku pendukung sebesar Rp11.700 yang masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Dan Rp401 itu akumulasi penyusutan mesin, serta akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp637.000 selama 1 hari dalam waktu 1 jam untuk produksi. Dan selanjutnya, Rp14.000 utang gaji untuk produksi atau TKL, serta penyusutan kendaraan sebesar Rp122.000. Yang dimana
pada penjualan 200.000 dengan HPP sebesar 119.775 menghasilkan keuntungan sebesar 80.225 dan ini adalah sebagai laba bersih yang didapat pada tanggal 2 Januari. Pada tanggal 3 Januari terjadi penjualan dengan jumlah yang sama yaitu sebesar 200.000 yang menghasilkan laba bersih sebesar 80.225.000. Pada tanggal 4, karena pada tanggal 4 adalah hari Minggu, maka ibu tersebut tidak berjualan. Lama ibu itu berjualan mulai dari hari Senin sampai dengan pada hari Sabtu. Pada tanggal 4 Januari 2026 adalah hari Minggu, yang dimana ibu itu menggunakan hari Minggu sebagai hari untuk membeli produksi barang-barang produksi, yang dimana barang-barang yang diproduksi menghabiskan sebesar 211.200 yang terdiri dari 5.000 untuk plastik, 183.200 bahan baku, dan 23.000 untuk barang bahan baku pendukung. Dan pada tanggal 5 Januari terjadi siklus pembayaran beban keamanan dan juga beban minyak kendaraan yang menjual 200.000 pisang molen yang menghasilkan laba bersih 80.225. Selanjutnya, pada tanggal 5 terjadi pembelian barang baku pendukung dan juga bahan baku sebesar 154.200 dengan plastik sebesar 5.000 yang masuk ke dalam perlengkapan dan 147.200 persediaan bahan baku dan 2.000 yaitu sebagai bahan baku pendukung yang menjual dengan harga yang sama dan jumlah pisang molen yang sama sebesar 600 buah yaitu Rp200.000 yang dengan HPP 119.775 yang menghasilkan beban yang menghasilkan laba bersih sebesar 80.225 dan juga terjadi penyusutan plastik yaitu 5.000 karena sudah dipakai untuk penggunaan tempat plastik pada pisang molen. Pada tanggal 7 Januari, terjadi juga siklus pembayaran beban keamanan dan 15.000 beban minyak kendaraan. Dan terjadi penjualan sebesar 200.000 yang menghasilkan laba bersih sebesar 80.225. Selanjutnya, pada tanggal 8, terjadi siklus pembelian 154.200 untuk perlengkapan persediaan bahan baku dan juga persediaan barang pendukung. Dan penjualan sebesar 200.000 dengan menghasilkan laba bersih yang sama. Pada tanggal 9, terjadi juga siklus yang sama dengan beban keamanan serta beban minyak kendaraan. Dan terjadi penjualan sebesar 200.000. Pada tanggal 10 terjadi juga penjualan sebesar 200.000. Di mana pada tanggal 10 ini adalah hari Sabtu, jadi tidak digunakan untuk membeli barang bahan baku ataupun barang baku pendukung serta plastik atau yang masuk ke dalam perlengkapan karena hal ini digunakan untuk pada hari Minggu saja. Pada tanggal 11, karena hari Minggu, jadi dipakai untuk membeli barang-barang yang digunakan untuk produksi. Pada tanggal 12, terjadi siklus pembayaran beban keamanan dan juga beban minyak kendaraan. Dan terjadi penjualan sebesar 200.000. Pada tanggal 13, terjadi siklus yang sama, pembelian barang baku sebesar 154.200 dengan penjualan sebesar 200.000 dengan menghasilkan laba bersih yang sama. Pada tanggal 14, terjadi pembayaran beban keamanan, beban minyak kendaraan, dan pembelian 57.000 untuk barang baku pendukung sebesar 21.000 dan barang baku sebesar 36.000 dan penjualan sebesar 200.000 dengan menghasilkan laba bersih yang sama. Serta pada tanggal 15, terjadi pembelian siklus yang sama juga untuk menghasilkan 200.000 pada penjualan dengan menghasilkan laba bersih yang sama. Pada tanggal 16 terjadi siklus juga pembayaran beban keamanan dan beban minyak kendaraan, serta pembelian barang baku dan juga barang baku pendukung yang menghasilkan penjualan sebesar 200.000 dengan laba bersih yang sama yaitu sebesar 80.225. Pada tanggal 17
terjadi penjualan sebesar 200.000 tanpa adanya pembelian. Hanya ada penjualan yang menghasilkan untung 80.225. Pada tanggal 18 terjadi pembelian barang baku pendukung, bahan baku, dan juga perlengkapan untuk digunakan produksi pada tanggal 19 serta pada tanggal 20, yang dimana yaitu sebesar 211.200 dengan pembagian perlengkapan 5.000 dan 183.200 untuk bahan baku dan barang pendukung 23.000. Pada tanggal 19 terjadi lagi siklus yang sama, yaitu beban keamanan serta beban minyak kendaraan dengan penjualan 200.000 untuk menghasilkan laba bersih yang sama sebesar 80.225 rupiah. Pada tanggal 20 terjadi siklus yang sama, pembelian barang baku dan bahan pendukung serta plastik atau yang masuk ke dalam perlengkapan yang menghasilkan penjualan 200.000 dengan menghasilkan laba bersih yang sama sebesar 80.225. Karena tadi juga terjadi penyusutan sebesar 5.000 untuk plastik yang sudah dipakai untuk digunakan tempat plastik atau wadah dalam pisang molen. Pada tanggal 21 terjadi pembayaran beban keamanan, beban minyak kendaraan, serta penjualan sebesar 200.000. Pada tanggal 22 terjadi penambahan biaya dari 154.000 menjadi 160.204 rupiah karena terjadi penambahan aqua pada barang baku pendukung. 5.000 untuk plastik atau perlengkapan dan 153.204 include pada aqua dan 2.000 untuk bahan pendukung dan penjualan sebesar 200.000. Pada tanggal 23 terjadi pembayaran beban keamanan dan beban minyak kendaraan yang juga membeli untuk bahan baku pendukung dan barang baku sebesar 57.000 dan penjualan 200.000 dengan menghasilkan laba bersih yang sama sebesar 80.225. Pada tanggal 24 terjadi penjualan sebesar 200.000 dan penyusutan plastik sebesar 5.000. Pada tanggal 25 terjadi pembelian barang baku dan bahan baku pendukung sebesar 211.200 serta pada tanggal 26 terjadi pembayaran beban keamanan dengan siklus yang sama serta beban minyak kendaraan sebesar 15.000 dan penjualan 200.000 dengan menghasilkan laba bersih yang sama 80.225. Pada tanggal 27 terjadi pembelian barang baku, bahan pendukung, serta perlengkapan sebesar 154.200 dengan pembagian masih dengan siklus-siklus yang sama pada tanggal 1. Pada tanggal 27 juga terjadi penjualan 200.000 dan penyusutan plastik sebesar 5.000. Dan pada tanggal 28 terjadi pembayaran beban keamanan, beban minyak kendaraan, dan penjualan 200.000. Pada tanggal 29 terjadi penambahan 159.200 dari tambahan membeli garam untuk ketambah pada barang bangun pendukung, serta pada tanggal 29 terjadi penjualan sebesar 200.000 untuk menghasilkan laba bersih 80.225 dan penyusutan plastik sebesar 5.000. Pada tanggal 30 terjadi pembayaran siklus yang sama, yaitu beban keamanan serta beban minyak kendaraan dan menjual pisang molen sebesar 200.000 menghasilkan laba bersih yang sama, yaitu 80.225. Pada tanggal 31 hanya terjadi penjualan, yaitu sebesar 200.000 menghasilkan laba bersih yang sama 80.225 yang terjadi pengurangan antara 200.000 dikurang dengan 119.775. Pada tanggal 31 terjadi atau pada tanggal 31 dibayarlah beban gaji penjualan kepada pemilik. Jelas bahwa pemilik juga mendapatkan hak atas apa yang sudah dikerjakannya, yaitu sebesar 936.000, yaitu sebagai beban gaji penjualan. Karena sudah beban gaji produksi yaitu sebesar 364.000. Dan pada tanggal 31 terjadi beban penyusutan peralatan penjualan yang sudah digabung dengan beban penyusutan peralatan produksi dan beban penyusutan kendaraan sebesar 43.750 karena dia juga masuk kepada produksi serta penjualan. Produksi karena dia styling-nya gabung dengan pada kendaraan, sehingga 43.750 sebagai beban penyusutan kendaraan. Dan jika ditotal pada saldo kas sebesar 1.877.392, perlengkapan sebesar 200.000, sisa dari
persediaan bahan baku sebesar Rp3.792 yang harus sama dengan kartu persediaan dan Rp4.800 yang harus sama dengan kartu persediaan, dan persediaan barang dalam proses serta persediaan barang jadi harus habis karena pisang molen yang dijual memang tidak boleh lama dalam lebih dari jangka waktu 1 hari, serta mesin sebesar Rp500.000 dan penyusutan sebesar Rp10.417 dan kendaraan sebesar Rp3.500.000 dan penyusutannya sebesar Rp72.917 serta peralatan sebesar Rp1.500.000 dan penyusutannya sebesar Rp31.250 yang dimana mesin, kendaraan, dan peralatan sudah include antara produksi dan juga penjualan, dan jika ditotal menghasilkan Rp7.471.400. Harta sama dengan utang ditambah modal, jadi keduanya harus balance. Bab 4. Laporan keuangan. 4.1 Harga pokok produksi. Usaha manufaktur pisang molen. Laporan harga pokok produksi untuk bulan berakhir 31 Januari 2026 dalam rupiah. Pemakaian bahan baku sebesar Rp2.389.816. Upaya tenaga kerja langsung sebesar Rp364.000. Biaya overhead yang pertama adalah pemakaian bahan baku pendukung yang terdiri dari vanili sebesar Rp26.000, garam Rp5.200, gas Rp243.000, beban penyusutan mesin Rp10.417.000, beban penyusutan kendaraan Rp29.167.000, beban penyusutan peralatan Rp16.563.000. Total bahan baku yang digunakan sebesar Rp360.346. Harga pokok produksi sebesar Rp3.114.162.000. 4.2 Laporan laba rugi. Usaha manufaktur pisang molen. Laporan laba rugi untuk bulan berakhir 31 Januari 2026 dalam rupiah. Penjualan sebesar Rp5.200.000. Harga pokok penjualan Rp3.114.162.000. Laba kotor Rp2.085.838. Beban operasional yang terdiri dari beban gaji penjualan sebesar Rp936.000. Beban penjualan atau plastik kresek sebesar Rp65.000. Beban keamanan sebesar Rp260.000. Minyak kendaraan Rp195.000. Beban penyusutan peralatan penjualan sebesar Rp14.688. Beban penyusutan kendaraan sebesar Rp43.750. Itu semua dijumlahkan akan mendapat hasil total penjualan Rp1.514.438. Laba bersih sebesar Rp571.400. 4.3 Laporan posisi keuangan. Usaha manufaktur pisang molen Azizah. Laporan posisi keuangan per 31 Januari 2026 dalam rupiah. Yang pertama, aset lancar terdiri dari kas sebesar Rp1.877.392.000. Perlengkapan sebesar Rp200.000. Persediaan bahan baku sebesar Rp3.792. Persediaan bahan baku pendukung sebesar Rp4.800. Maka total aset lancar sebesar Rp2.085.984. Yang kedua, aset tetap terdiri dari mesin sebesar Rp500.000. Akumulasi penyusutan mesin sebesar Rp10.417. Kendaraan sebesar Rp3.500. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp72.917.000. Peralatan sebesar Rp1.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp31.250. Maka total aset tetap adalah sebesar Rp5.385.416. Total aset lancar ditambah aset tetap sebesar Rp7.471.400. Selanjutnya utang, terdiri dari utang usaha sebesar 0, utang gaji sebesar 0. Selanjutnya modal, terdiri dari modal Bu Azizah sebesar Rp6.900.000.
laba bersih sebesar Rp571.400. Maka, total utang ditambah modal sebesar Rp7.471.400. 4.4 Catatan atas laporan keuangan. Usaha Manufaktur Pisang Molen Aziza, catatan atas laporan keuangan atau CLK per 31 Januari 2026. A. Informasi umum. Pisang Molen Aziza adalah perusahaan manufaktur berskala kecil yang didirikan oleh Ibu Aziza Manurung, yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting nomor 247, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Usaha ini bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan ringan, khususnya pisang molen. B. Ikhtisar kebijakan akuntansi. Yang pertama, dasar penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau PSAK MKM. Laporan mencakup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. Laporan ini menunjukkan bahwa usaha tersebut telah mengalami keuntungan atau kerugian. B. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan posisi keuangan menggambarkan jumlah posisi saldo aset, utang, dan modal. C. Catatan atas laporan keuangan atau Notes of Financial Statement. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci keterangan mengenai laporan keuangan tentang berbagai hal yang tidak bisa disajikan pada laporan keuangan. Yang pertama, kas. Kas adalah aktiva lancar yang dipegang oleh pihak usaha atau Ibu Aziza Manurung dan merupakan alat pembayaran untuk pengeluaran usaha seperti pembayaran beban dan barang atau bahan. Yang kedua, persediaan. Persediaan terdiri dari bahan baku dan barang jadi yang dicatat berdasarkan metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama atau FIFO, first in first out. Pada tanggal 31 Januari 2026, rincian persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku sebesar Rp3.792. Yang kedua, bahan pendukung sebesar Rp4.800. Ketiga, kendaraan. Kendaraan yang digunakan Ibu Aziza Manurung berjenis kendaraan bermotor roda 2 yang kemudian dimodifikasi menjadi becak untuk berjualan. Nilai perolehannya sebesar Rp3.500.000. Metode penyusutannya menggunakan garis lurus atau straight line. Umur ekonomisnya 4 tahun. Tarif pajaknya menggunakan golongan pertama yaitu 25% per tahun. Akumulasi penyusutan per 31 Januari 2026-nya sebesar Rp72,91. 4. Peralatan. Dipaparkan berdasarkan biaya perolehan pada peralatan untuk bagian dan perhitungan penyusutan pada peralatan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Dapat kita lihat tabel pada gambar ini, akun, jumlah, dan harganya. Total nilai perolehan peralatan sebesar Rp1.500.000. Metode yang digunakan garis lurus atau straight line. Umur ekonomis 4 tahun. Tarif pajak golongan pertama yaitu 25% per tahun. Akumulasi penyusutan per 31 Januari 2026 sebesar Rp27.000. Modalnya, modal yang diperoleh pada perusahaan merupakan modal yang dimiliki perusahaan pada setiap akhir periode yang di dalamnya diperoleh dari penjualan molen. 6. Penjualan. Molen Ibu Aziza Manurung tidak menerima penjualan secara kredit sehingga hanya melakukan transaksi secara tunai. Setiap hari Minggu tidak ada penjualan karena libur. Penjualan pada tanggal 1 Januari tidak ada penjualan. Dikarenakan masih awal tahun, akan tetapi pembelian bahan baku dilakukan pada tanggal 1 untuk penjualan pada tanggal 2 dan 3. Setiap hari jam kerja penjualannya ada 5 jam di luar jam produksi. Setiap penjualan menghabiskan 6 kilo adonan dan 6 sisir pisang. 7. Beban. Yang pertama ada beban gaji. Gaji yang diberikan kepada pemilik usaha atas pemeranan dalam penjualan.
Kedua, beban penjualan. Pembelian pasti yang digunakan untuk mengemas produk pisang molen. Yang ketiga, beban penyusutan kendaraan. Alokasi biaya atas kendaraan selama umur ekonomisnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, beban penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan seperti kompor, seteling, kuali, penggiling mie, dan lain-lain yang digunakan dalam proses produksi molen juga dihitung menggunakan metode garis lurus atau straight line. C. Sumber estimasi risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, kas. Kas merupakan aset yang sangat liquid, mudah diubah menjadi alat pembayaran, dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha atau pemerintah. Risiko utama adalah mudahnya terjadi pemindahan tangan atau kehilangan. Kedua, persediaan. Persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Risiko utama adalah kehilangan, rusak, atau kadaluarsa sebelum terjual. 3. Aset tetap. Peralatan dan kendaraan beresiko mengalami kerusakan sebelum masa manfaat berakhir. 4. Penjualan. Penjualan yang tidak dapat dan berpotensi dalam menjalani penurunan frekuensi penjualan. Dan jika tidak berjualan, pemilik tidak akan memperoleh pendapatan. 5. Produksi. Proses produksi selama 2 jam, pembuatan adonan 1 jam, dan penggorengan 1 jam. Setiap satu buah pisang menghasilkan 10 molen. Setiap satu sisir ada 20 buah pisang. Satu sisir pisang menghasilkan 200 pisang molen. Setiap satu sisir pisang menggunakan 1 kilo adonan dan pembelian bahan baku. Bab 5. Penutup. Adapun kesimpulan dari makalah kami ini yaitu akuntansi manufaktur merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berfokus pada pengelolaan biaya produksi dalam perusahaan manufaktur. Penerapan akuntansi manufaktur yang baik memungkinkan perusahaan mengetahui secara rinci besarnya biaya dan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dikeluarkan dalam satu periode. Dengan demikian, akuntansi manufaktur tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Selain itu, laporan keuangan perusahaan manufaktur yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK akan menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Secara keseluruhan, penetapan akuntansi manufaktur yang sistematis dan sesuai standar sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, serta daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan industri. 5.2 Saran. Perusahaan manufaktur disarankan untuk melakukan pencatatan biaya produksi secara rutin dan terperinci agar setiap unsur biaya dapat dikendalikan dengan baik. Pengawasan terhadap penggunaan bahan baku dan tenaga kerja perlu ditingkatkan untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Pelatihan bagi bagian akuntansi dan produksi juga sangat dianjurkan agar pemahaman mengenai penggolongan biaya, perhitungan harga pokok produksi, serta penyusunan laporan keuangan semakin baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan penerapan akuntansi manufaktur yang tepat dan konsisten, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengoptimalkan pengendalian biaya, serta mencapai tujuan usaha secara berkelanjutan.